Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 40 sampai 24. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segeralah sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini,
Maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu lepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikian. Lukas 10 ayat 1-20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu dan melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Mic-nya mohon di itu Pak Muragil. Ya, saya lanjutkan ke ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Orang Samaria pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramkan dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu kepadanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh dengan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk para rektor, Bu Sarmek Pulusi, serta Pak Murakil. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dengan hati yang teguh, ya saudara ya, jangan goyang. Karena setiap peperangan kita tiap hari, ya pergumulan hidup kita, peperangan kita, ya memerlukan konsistensi, persisten, ya pun terus. Nggak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti sekali, lah saudara. Ya, dalam setiap peperangan hidup kita, setiap hari, tidak ada orang yang tidak mengalami peperangan dalam hidupnya. Setiap hari kita pasti mengalami, ya saudara ya. Tidak ada yang tidak, ya. Bedanya ada yang jadi pecundang, ada yang jadi pemenang. Nah, itu dia. Nah, Anda lebih memilih yang mana? Anda memilih yang jadi pecundang, atau Anda mau jadi pemenang di dalam peperangan itu? Ya kan? Agen Mossad itu punya semboyan bagus sekali ya, dengan banyaknya wise guidance, ya. Nah, dengan adanya petunjuk yang bijaksana, ya maka kita memenangkan perang. Itu diambil dari Amsal 24 ayat 6, saudara ya, yang bunyinya itu fetah bulut ta'aseh leka milhamah, ya, with wise counsel, for by wise guidance, katanya NSW ya, you can wage your war. Kalau ada wise guidance, saudara ya, maka kamu akan memenangkan pertempuran. Makanya apa itu wise guidance, saudara? Tadi malam kita belajar ya, bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan. Hanya dua, marturia dan diakonia, saudara. Orang Yahudi juga sepakat bagaimana cara mempercepat kedatangan Mesias. Benyamin Netanyahu, rabi-rabi Yahudi, semua sama, saudara ya. Hanya dengan apa, saudara? Berdiakonia. Ya, Benyamin Netanyahu ini kan sedang ingin mempercepat kedatangan Mesias, kan? Ya kan? Israel ini kan sedang ingin mempercepat kedatangan Mesias. Dan rabi-rabi Yahudi ya, makanya orang-orang Yahudi itu rajin bersedekah dan menolong bangsa-bangsa ya. Beberapa bangsa-bangsa itu dibayar-bayari ya, yang miskin-miskin. Makanya Indonesia kalau mau cepat lolos dari masalahnya, kamu deket-deket sama orang Yahudi, saudara. Ya, makanya jangan ngutukin Indonesia. Ngutukin orang Yahudi kan blow on kan. Nah, tapi kita balik lagi, saudara. Bagaimana? Mengapa orang Israel selalu menang perang? Dia punya Mossad itu ya, Mossadnya itu ya, dia punya ini apa, saudara? Wise guidance, ya, by wise guidance you can wage the war, ya. Ada nasihat, petunjuk yang akan membimbingmu, saudara. Itulah intelijen ya lah. Nah, bagaimana maksudnya, saudara? Kalau Anda lihat tadi di dalam
Di dalam Yosua 2, bagaimana Yosua mengirimkan 12 mata-mata, dan di dalam Lukas 10 itu lagi cerita tentang dua hal, saudara. Marturia dan diakonia. Ketika Yesus mengirim 70 muridnya dan ketika Yesus mengajarkan apakah sesamamu manusia itu. Ya. Apakah wise guidance itu, saudara? Ada 3 hal dalam wise guidance itu. Yang satu adalah bacaan firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya, setiap hari kamu punya pribadi baca firman Tuhan. Ya, itu harus ada, saudara. Yang kedua, wise guidance adalah komunitas yang baik. Kalau komunitasmu komunitas pecundang, ya kamu tidak akan mendapat ini yang baik, saudara, nasihat yang baik. Ya kan, seperti anaknya Salomo kan, goblok kan, dia cari orang-orang yang suka muji-muji dia. Makanya saudara, kenapa Anda susah dari saya? Karena saya tidak mudah dipuji-puji, nggak mudah diangkat-angkat. Bodo amat, saudara ya. Saya selalu kelilingi orang-orang yang positif dalam hidup saya. Ya, jadi kalau Anda muji-muji saya ini segala macam, nggak ngefek. Seneng enggak, susah juga enggak. Anda jelek-jelekin saya, fitnah saya, seneng enggak, susah juga enggak. Pokoknya saya senang berkumpul dengan orang-orang yang positif. Ya. Satu, kamu punya bacaan firman Tuhan tiap hari, saudara. Kedua, kamu kelilingi orang-orang setiap hari hidup dengan orang-orang positif. Kalau ada orang-orang suka mengeluh, suka sambat, tinggal, saudara. Tinggal, jangan terlalu dekat. Ya, jangan deket-deket sama orang yang suka sambat. Serius, nanti kamu akan jadi negatif. Orang yang mengeluh ya akan kumpul sama orang yang suka mengeluh. Orang pecundang kan kumpul sama orang pecundang. Ya, kalau Anda orang pecundang, Anda yang jadi menang, kumpul di sini. Tapi kalau sini jangan sambat. Ya, kamu sambat terus diomelin sama Pak Hawe kamu. Kamu sambat terus diomelin sama saya. Kenapa? Karena kita capek budek dengernya atau enggak, berisik orang sambat. Lupa kan harus mendengarkan. Oh, bukan masalah mendengarkan. Mendengarkan itu, kamu ada punya masalah, kita dengarkan, kamu ingin tahu solusinya. Nasihat. Tapi bukan sambat. Sambat kepret, saudara. Serius, saudara ya. Sambat kepret. Kamu cari solusi. Dan kalau kita kasih solusi, pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5, kamu jalanin. Mau cuman sambat, tok. Makanya tak potong, sudah cukup. Tak kasih tahu ya caranya. Begini. Nggak dijalanin. Ya sudah, karepmu, saudara. Malah tambah sambat, malah tambah nyalain saya. Ada ya. Ngomong sama saya, WhatsApp, ya. Sambat, tak kasih tahu caranya. Malah ngajarin saya, Pak Paul mah ngomong gampang. Kampret ngomong gampang, saudara. Kamu belum mengalami, kamu yang kamu alami belum sekuku hitamnya saya, kamu kok ngomong gampang, kurang ajar sekali kamu ngomong begitu ke saya, saudara, ngomong gampang. Saya ngalami yang lebih berat dari kamu, saudara ya. Makanya saya berani ngomong, ya. Dan mengapa saya berani confidence saya ngomong, ya kan? 90% Anda di sini, ya, ini ada 175 ya. Ya, saya yakin yang 160 masalahnya nggak ada sekuku hitamnya saya, saudara. Saya yakin. Yang 15 mungkin ada yang memang berat sekali. Ya, saudara. Tapi rata-rata sebagian besar yang 160 itu, kamu tidak punya masalah lebih berat dari saya, kamu belum melalui perkara-perkara yang ngeri-ngeri yang seperti saya lakukan, saudara. Walaupun ada 1, 2, tetap ya. Tapi yang saya maksud, saudara, kamu datang, mau masalahmu besar, masalahmu ringan, itu relatif tiap orang. Cuman kalau datang cuma mau sambat, jangan telepon saya, saudara. Tak marahi pasti. Tapi kalau kamu datang, Pak, butuh solusi, Pak. Udah kasih solusi, jalanin, saudara. Karena saya kalau ngasih solusi, saya pasti nanya kamu dulu, kemampuan kamu. Saya ngukur. Waktu saya nanya, saya ngukur. Kamu harus jujur. Terus kamu lakukan ini. Pasti berhasil. Tidak mungkin tidak berhasil, saudara. Tidak mungkin tidak berhasil. Kalau saya sudah ngasih solusi ke kamu, ya banyak yang bahkan perekonomiannya pun dipulihkan, ya tidak mungkin tidak berhasil, saudara, dalam rumah tanggamu, perekonomianmu, ya bahkan segala pergumulan hidupmu. Tidak mungkin tidak berhasil. Yang penting kamu jangan sambat, saudara. Kamu benar-benar mencari solusi dan dikasih tahu kamu nurut.
nanti jadi. Ya, di sini ini kita ini barisan orang-orang yang positif. Jadi kalau kamu sambat, saya nggak punya waktu, saudara, buat mendengarkan. Satu, kamu harus punya bacaan firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau kamu bisa ikut embun pagi, itu juga bacaan firman Tuhan tiap hari ya, embun pagi. Kedua, kelilingi dengan komunitas yang positif. Nah, ada barisan sakit hati. Saya suatu ketika ngelihat ya, barisan sakit hati kumpul di Tanpa Ragi. Terus si Tanpa Raginya protes ya. Lah, kok jadi kumpulan barisan sakit hati nih? Diusir. Sama si Tanpa Ragi, saya ketawa kayak saya dikasih waktu dengarkan itu ya, itu pas live itu saya ketawa ngekek. Loh, ini kumpulan barisan sakit hati. Waduh, kok jadi kumpulan barisan sakit hati? Ya, orang yang begitu ya kumpulnya sama orang begitu, saudara. Beneran, saudara ya, orang pecundang ya kumpulnya sama orang pecundang. Orang pemenang ya kumpulnya sama orang pemenang. Ya kan? Serius, saudara ya. Kamu jangan kira saya nggak punya pergumulan, tapi saya tetap pernah sambat sama kalian. Selalu positif, ya kan? Mukanya aja, muka ganteng begini selalu seger, saudara ya. Selalu positif, saudara. Selalu positif, sungguh, saudara. Jangan kelilingi kamu dengan orang yang suka sambat, yang suka mengeluh. Jangan, saudara. Ya, janjian ya, kamu sama istrimu, sama suamimu, sama anakmu, sama orang tuamu. Pak, Mama, Nak, ya, bilang. Kalau aku lupa ngeluh, bilang ya. Supaya jangan sambat, jangan mengeluh tiap hari. Nanti kamu tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Yang ketiga, saudara, guidance-mu adalah Roh Kudus. Kamu harus punya rema. Kamu tidak akan bisa punya rema kalau kamu suka mengeluh. Kamu tidak akan punya rema kalau kamu tidak punya tiap hari ada pembacaan firman Tuhan. Nggak akan. Kamu tidak akan punya rema kalau kamu tidak berdiakonia. Makanya untuk kamu bisa mendapat wise guidance, ya kamu harus punya Mossad, saudara. Kamu harus punya Mossad, ya. Karena rema itu akan menuntun hidupmu, saudara, yang akan memberikan intelijen hidup, ya kan? Tuntunanmu di masa-masa konflik hidupmu kan, pergumulan hidupmu dalam peperangan yang kamu hadapin, ya. Makanya, ya kalau kamu, ya tiap hari kalah terus, saya yakin karena kamu tidak punya rema. Yang saya yakin karena kamu jarang berdiakonia, ya nggak rajin sedekah, alasannya banyak. Saya ngalamin gaji saya 1 juta, saya bisa diakonia 300.000, saudara, bisa ngasih, ya malah jangan gaji 1 juta, gaji nggak jelas. Saya punya nasi, saya baru ditraktir makan, saya baru beli nasi goreng, yang di Salatiga itu ada nasi goreng yang harganya Rp1.000, tapi isinya segaban, ya ayam mati, ayam tiren, nggak tahu apa, dan sepupunya segaban ayam semua. Setelah mati pasti tiren, saudara ya. Ya tapi banyak ayamnya, saudara ya. Wah, tuh ramenya ngantrinya luar biasa, saudara. Saya baru beli, saya lihat orang simbok-simbok lagi ngutin, lagi ngorek-ngorek tempat sampah, sampai banyak dimakan. Digerakkan hatinya. Padahal saya pikir saya tadi baru makan, terus saya udah lanjut beli, mau besok pagi sama siang, lumayan ngirit. Hati ini bilang kasihin. Ya saya kasihin, saudara. Loh, saya nggak punya duit saja bisa sedekah, saudara. Lagi mahasiswa. Kalau kamu punya uang, punya gaji, nggak bisa sedekah, kelewatan kamu. Kamu sambat terus, soalnya ngeluh terus. Makanya kamu tidak punya waktu buat sedekah. Makanya kamu nggak punya rema. Kamu tidak bisa praktek cinta. Apa yang mau diremain, kamu tidak pernah rajin. Makanya semua, ya semua aktivis wajib doa embun pagi. Para penerima bantuan, beasiswa, sembako, wajib. Supaya kamu punya firman Tuhan di hatimu. Ya, kemudian kamu praktek dengan diakonia, maka nanti ada rema yang akan memberikan bocoran intelijen. Roh Kudus itu akan mengasih tuntunan sama kamu, saudara. Ya dituntun. Memang nggak mudah perjalanan hidup kita. Saya nih bikin Christian Centrum, cari gedung, dikira gampang. Gedungnya banyak, saudara. Masalahnya ada bestemming plan. Apa itu bestemming plan? Perizinan. Ya, ini kalau buat ruko ya ruko. Apa ruko? Kalau buat toko ya toko. Kalau buat pabrik ya pabrik. Kalau buat gudang ya gudang. Kalau buat pabrik ini,
kumpul orang publik ya publik, restonya restoran, restoran tidak boleh disulap jadi gereja. Tapi kan tempat orang kumpul, iya tetap nggak boleh. Itu masalahnya. Wah, ujung kita hunting. Dapat gereja, gerejanya edan, saudara ya. Karena beda denominasi nggak boleh. Kan kadang-kadang saya nggak ngerti gereja-gereja ya. Asal beda denominasi nggak bisa pakai. Ada aja ya. Tapi ya itu tadi, nggak gampang. Wah, kita muter-muter baru tahu aturannya ya. Begitu tahu aturannya, kita selama ini 1 bulan muter nabrak semua, salah semua. Sekarang kita balik ya. Kita sudah dapat tempat ya. Tapi kita lagi vakansi. Nunggu lagi saudara ya. Padahal kita kejar-kejaran summer, musim panas. Kenapa? Karena kita bisa penginjilan tiap minggu, orang pasti datang saudara. Nah, kalau musim dingin kan susah lagi. Kita mesti bangun lagi setengah mati ya, membangun ambience itu ya. Momentum itu loh, makanya kita kejar-kejaran sekarang ya. Tiap hari saya hunting di Den Haag ya. Jalan, ngukurin jalan, makanya Anda lihat saya pontang-panting ya. Loh, nggak doa sama Tuhan, doa dong. Tapi Tuhan ngajarin saya. Ya kan? Loh, jangan pikir kamu Tuhan nuntun kamu, terus kalau Anda pergi langsung dapat begitu. Nggak ada rumus begitu, saudara. Pendetamu ngajari goblok itu salah. Doa ini pasti langsung dapat ketemu. Nggak ada begitu, saudara. Semua itu ada prosesnya, karena di dalam prosesnya itu Tuhan ngajarin kamu. Nggak ada kamu pergi kerja langsung berhasil, sukses. Kalau dari Tuhan pasti langsung sukses. Itu nggak ada ajaran begitu, saya nggak pernah ngajarin. Kenapa? Apa? Gundul peang. Gundulmu peang. Nah, tinggalkan suruh ngomong gundulmu peang tadi. Gundulmu peang, saudara. Iya, jangan lupa gundulmu peang. Nggak ada, kamu pengen kerja langsung mancal, langsung jadi. Nggak boleh, saudara. Kamu nggak pinter. Harus jatuh bangun dulu, proses, nabrak sini, nabrak sana. Tapi jangan berbelit-belit. Jangan menghalalkan segala macam cara. Itu tandanya dari Tuhan. Dulu pernah diajarin ya, minggu lalu ya. Tandanya dari Tuhan itu bukan berarti Anda harus sekali mancal langsung jadi. Itu tandanya dituntun oleh Tuhan. Bisa jadi itu setannya nuntun kamu, jadi langsung nabrak. Gitu. Ya kan, supaya kamu terburu-buru kan, supaya kamu langsung diajari prosesnya, sehingga kamu tahu yang boleh, yang tidak boleh, yang mana. Ya, aturan hukumnya di Belanda, kita harus belajar lagi. Baru saya ngerti dalam proses pencarian itu, saya ngerti hukum-hukum Belanda yang lain. Ya, tidak boleh buat tinggal, tidak boleh buat ini, harus begini, harus begitu. Nah, kalau yang bukan dari Tuhan, kamu akan menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau dari Tuhan, prosesnya memang sulit, ribet, tapi benar. Makanya ikuti prosesnya. Ya, bersyukur itu ada Pak Yus ya. Pak Yus itu dia orangnya saklek ya, saudara ya. Dia belajar, ini pelajari dulu, kita salah kemarin. Dipelajari semua, coba saya pelajari lagi, terus kita akhirnya ke Gemeente, kita nanya. Waduh, Gemeentenya Arab, saudara. Waduh, nggak usah Pak Yus, nggak usah ditelepon, nanti malah disesatkan. Kita kemarin sudah pengalaman di kota Zutphen ya, cari tempat yang punya Arab, sudah deal 2.000, jadi 2.750 tambah 5.000 lagi, geblok dalam hati, dasar. Saya bilang, apa nih Tuhan? Nah itu ya saudara ya, alami prosesnya. Tetapi di dalam proses itu karena kita ada rema, kita tunggu Tuhan, kita nantikan Tuhan, lihat semuanya Tuhan. Dalam proses itu, Tuhan, mana yang baik Tuhan? Dirasa sambil dirasa, saudara. Dan Tuhan selalu kasih yang terbaik. Waktu kami ke Eropa, sama, saudara ya. Kita nunggu 3 tahun, nggak manja, langsung jalan, langsung sukses. Enggak. Sampai sini kita nabrak dulu. Karena kita tidak tahu bagaimana proses yang prosedurnya. Ya, tapi kita lurus lempeng. Kita ikuti aturannya semua, nabrak-nabrak juga. Tapi kita tidak memanipulasi. Itu tandanya dari Tuhan. Ya, tandanya dari Tuhan itu nggak muter-muter, nggak ruwet-ruwet, saudara. Memang prosesnya kita sempat 3 tahun ya. Orang-orang Iran itu sampai stres ya. Ada yang sampai mau bunuh diri ya. Karena panik, dikira mau dipulangin 3 tahun, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, tunggu dia. Saya bilang, kamu ikut aku sini, supaya kamu ketemu orang Belanda, kamu bisa berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Makanya kita cepat ya, saudara. Ya, saya walaupun sudah usia 50 tahun, ya sama anak kita, ya 2 tahun pertama kita sudah bisa komunikasi dalam bahasa Belanda, walaupun belepotan ya, saudara ya.
Sampai sekarang kita sudah bisa khotbah pakai bahasa Belanda, walaupun tidak sempurna bahasa Belanda ya, masih belepotan, ya kan? Tetapi udah bisa dibanding yang lain, malah nggak bisa sama sekali, udah 10 tahun nggak bisa ngomong. Saya heran. Kita sudah 6 tahun di sini ya, kita lancar-lancar aja ya, kemana-mana sendiri ya. Ada proses. Mungkin prosesnya itu salah, tapi bukan kamu melanggar hukum. Ya, tapi kamu jadi tahu, makanya di dalam proses itu kamu cari tahu, harus rajin cari tahu. Dan kamu selalu tanya, selalu kamu, Tuhan, benar nggak ini Tuhan? Selalu Tuhan. Selalu ingat ya, utamakan Tuhan. Tuhan, boleh nggak ini? Ini benar nggak ini? Terus ya, wah tempatnya bagus, seneng. Tapi tiba-tiba bestemming plan-nya nggak boleh, aturan pemerintahnya nggak boleh. Begitu, saudara, dalam hidup kita juga sama, ada proses. Ya, waktu saya ke Belanda sini, kita nabrak sana ya, kita kena regulasi baru dan segala macam ya. Tapi kita tenang, nggak panik. Kenapa? Karena kita tahu ini dari Tuhan. Tenang saja. Orang-orang sudah pada stres sampai demo ya, orang-orang Iran itu sampai demo. Sampai ada pendeta di sini sampai tanya ya, orang-orang pada stres, depresi, kenapa kamu bahagia, dan kamu dan keluargamu tenang, bahagia, padahal kan taruhannya besar, kamu tidak bisa pulang. Iya, kita tenang, karena kita tahu Tuhan suruh kita. Wah, dia kaget, saudara ya. Menarik ya, saudara ya. 3 hal diingat-ingat. 1, kamu harus punya ya firman Tuhan di dalam hidupmu. Makanya kamu wajib 70% kehadiran. Supaya kamu dipulihkan. Supaya kita bantu kamu itu enggak sia-sia. Kedua, ya, kamu harus praktek ya, berdiakonia, saudara. Dan hidupmu itu selalu dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Kamu jangan kumpul sama pecundang. Ya, kumpul, makanya ada Hagios Lady, ada Hagios Australia, nanti kita bikin Hagios Youth dan anak-anak, tapi nanti ya sabar satu-satu. Tapi kita ada komunitas Koinonia, ada Bun Pagi. Kamu aktif di situ, saudara. Kita ada kopdar, ya. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif. Jangan dengan orang-orang yang negatif yang suka sambat. Kamu kalau suka sambat, kamu ya berhenti, bertobat. Ketiga, saudara, kamu harus punya rema, karena rema itu adalah guidance, intelijenmu, saudara. Ya, Mossadnya kita, intelijen kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita dapat bocoran. Tuhan akan kasih tahu, ngajarin kita, baik dalam prosesnya. Sehingga apa? Sehingga kita cari tahu nanti di sini. Oh, nanti kita ke sana. Jangan mau instan, ya. Jangan instan, semua ada proses. Bangunan informasi itu, nanti kalau di kelas profetik diajari ya, bangunan informasi itu, nanti kamu jadi pintar dan kamu jadi yang namanya orang pintar. Jika kamu ngerti, oh nanti hasilnya begini, oh nanti begini, nanti begitu. Tapi dalam prosesnya, saudara ya, saya tidak tahu. Jadi Anda jangan selalu berkata, oh, kalau dari Tuhan pasti lancar. Enggak, saudara, siapa bilang itu orang Israel dari Tuhan muter-muter 40 tahun. Karena salahnya sendiri, ya kan? Tetapi ketika mau masuk ke Yeriko, sama, saudara. Mereka harus intelijen dulu, kirim mata-mata dulu. Tuhan Yesus, apakah didik muridnya sukses semua 12-nya? Enggak, saudara, semuanya pada ninggalin semua. Tuhan Yesus salah dong? Enggak. Kan Tuhan Yesus milih sendiri, enggak salah. Memang ada prosesnya. Jadi ketika Anda punya rema itu didapat dari mana? Dari proses. Tidak ada ujuk-ujuk. Semuanya itu dari proses. Ya. Tuhan Yesus memberkati.